baik itu di lingkungan sekolah, rumah, ataupun masyarakat. Tetapi pada video pembelajaran kali ini, kakak akan menjelaskan materi tentang hidup rukun di rumah. Nah, bagaimana sih keadaan hidup rukun di lingkungan rumah? Nah, kalian simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Nah, pertemuan kali ini kita akan belajar bersama kakak ya. Nah, kan kalian tuh udah naik tuh, alhamdulillah ya, naik semuanya dari kelas 1 naik ke kelas 2. Alhamdulillah kalian naik semuanya. Nah, pada pertemuan kali ini di kelas 2, kakak akan membersamai kalian selama 1 semester ini. Nah, baik, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Sebelumnya, kalian tahu nggak siapa nama kakak? Nah, nama kakak Indriani, nama kakak Indriani. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang apa nih? Kalian tahu nggak hari ini kita akan belajar tentang materi tentang apa? Hari ini kita akan belajar materi tentang hidup rukun. Tetapi hidup rukun itu kan terbagi menjadi 3. Ada hidup rukun di rumah, hidup rukun di sekolah, hidup rukun di lingkungan masyarakat. Tetapi kali ini kita akan belajar hidup rukun di lingkungan rumah. Kalian tahu tidak hidup rukun itu apa? Nah, hidup rukun itu seperti kita saling menghargai, saling menyayangi, saling menghormati. Kan tadi tuh hidup rukun di rumah berarti kita harus saling menghargai kepada sesama anggota keluarga kita. Anggota keluarga itu kan ada ayah, ibu, dan saudara-saudara kita. Nah, kita itu harus saling menghormati kepada mereka dan saling menghargai agar kerukunan bisa kita jaga, tidak saling berantem, tidak saling menjelek-jelekan. Maka kerukunan itu akan membangkitkan kita persatuannya. Adik-adik pasti kan ingin ya di rumah itu hidup damai, tentram. Nah, bagaimana tuh? Nah, agar tidak terjadi banyak, agar terjadi kedamaian, maka kita itu harus hidup rukun sesama anggota keluarga. Ada cerita nih, kita simak cerita. Katanya ayah dan ibu Intan sangat menyayangi mereka berdua, Intan dan Alif. Nah, suatu hari ayah membawakan buah tangan kepada mereka. Nah, kalau Intan dikasih buku dan Alif adiknya dikasih mainan. Mereka berdua sangat berterima kasih katanya kepada ayah dan ibunya. Nah, dan Intan dan Alif juga tidak berantem. Kan tadi udah dikasih oleh-oleh masing-masing. Jadi dia tidak berebut tuh. Jangan berebut ya sesama saudara. Dia sangat berterima kasih kepada ayah dan ibunya. Nah, maka dari hal itu ada beberapa ungkapan tuh, dan ada sebuah yang kita dapat ambil. Kita tuh harus hidup rukun, tidak boleh berantem sesama saudara. Kalian kan pasti punya saudara. Ada yang punya saudara, ada yang punya kakak tuh. Nah, yang punya kakak tidak boleh berebut ya sama kakak. Kita kan udah dikasih tuh main. Sepertinya kalau kita dikasih oleh-oleh sama ayah kita punya masing-masing, gak boleh tuh berantem, kan kita udah punya masing-masing. Nah, itu untuk menciptakan kerukunan di dalam saudara kita, di dalam keluarga kita, agar rukun dan damai. Nah, seperti cerita tadi, Intan dan Alif sama dia tuh dikasih oleh-oleh, tidak berebut, sehingga terciptanya sebuah kerukunan. Nah, di sini juga ada sebuah ungkapan ya. Ada yang dengar tadi ungkapan yang begitu gimana gitu? Ada tahu gak ungkapannya? Nah, tadi tuh ada ungkapan kayak gini katanya. Buah tangan. Ayah membawakan buah tangan. Buah tangan apa? Ada buah
buah tuh di tangan, ada buah apa? Buah mangga atau apa tuh? Buah-buahan di tangan bukan. Nah, dari sini ungkapan ini ada buah tangan dari ungkapan ini berupa ada makna, teman-teman. Nah, adik-adik tahu ya nih, dikasih tahu berarti ada yang tahu tidak buah tangan maknanya seperti apa? Nah, buah tangan itu memiliki makna katanya oleh-oleh. Berarti sama saja ya kalau katanya ayah membawakan oleh-oleh sepertinya oleh-oleh untuk Intan dan Alif. Nah, itu sama. Tadi kan ayah membawakan buah tangan untuk Intan dan Alif. Adik-adik, untuk materi selanjutnya yaitu kan tadi tuh di dalam cerita yang telah kita simak itu katanya Intan tuh dikasih hadiahnya berupa buku ya. Nah, seperti ini bukunya. Nah, di sini tuh di buku ini tuh ada gambar tuh. Gambar seperti apa? Coba kalian tebak itu gambar apa? Nah, itu tuh gambar burung Garuda. Di mana burung Garuda itu sebagai dasar lambang negara kita. Nah, di dalam coba perhatikan lagi di dalam buku gambar buku itu burung Garuda itu mempunyai berupa nilai-nilai simbol-simbol, di mana simbol-simbol Pancasila tersebut. Nah, kalian tahu Pancasila itu di Indonesia sebagai apa perannya? Di mana Pancasila itu sebagai dasar negara kita, yaitu Republik Indonesia. Nah, adik-adik, apakah tahu isi Pancasila? Pasti kalian tahu karena kan setiap upacara bendera tuh kita selalu membacakan Pancasila, diucapkan oleh kepala sekolah, terus diucap ulang lagi oleh kalian semua. Nah, sekarang kita tes lagi ya mengucap isi Pancasila. Nah, kakak yang pertama ucap dan adik-adik ucap kembali. Coba kita tes ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pasti kalian ya udah hafal. Tuh, udah 1 tahun kalian sekolah. Dari kelas 1 sampai sekarang udah naik kelas 2. Tuh, pasti udah bisa. Nah, sekarang kalian tahu tidak kan tadi tuh kita udah membahas tentang hidup rukun. Nah, itu hidup rukun itu kita bisa amalkan dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Kalian pasti nih, hidup rukun itu termasuk nilai Pancasila keberapa ya? Nah, kita lanjut ya materi selanjutnya. Tadi kan kita udah belajar tuh hidup rukun di rumah. Sekarang kita kaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi kita udah dikasih tahu cluenya. Apa sih yang nilai Pancasila keberapa tuh yang termasuk ke dalam hidup rukun? Nah, kali ini kita simak terlebih dahulu ya nih, ada sebuah cerita. Nah, katanya Alif dan Intan selalu menjaga kebersihan rumahnya. Setiap anggota keluarganya bertugas menjaga lingkungan rumah. Nah, Alif dan Intan bertugas menjaga halaman. Dia di halaman rumah, mereka bertugas bersama-sama dan saling bekerja sama. Alif bertugas untuk menyiram tanaman, sedangkan kakaknya Intan bertugas untuk menyapu halaman. Nah, katanya halamannya itu selalu indah dan rapi, sehingga ayah dan ibunya senang melihat anak-anaknya cepat kaki ringan tangan, saling bekerja keras dan saling bekerja sama. Nah, dari cerita tersebut nih kakak punya pertanyaan nih. Jika kalian tahu ya bisa menjawabnya. Nanti kakak kasih. Yang pertama katanya gini, mengapa halaman rumah Alif selalu indah dan rapi? Coba tadi dari cerita yang tadi kakak sampaikan, ada yang tahu tidak? Dari pertanyaan tersebut, kalian ada yang tahu tidak? Katanya, mengapa ya halaman rumah Alif selalu indah dan rapi?
Ada yang tahu? Jawabannya karena kan dia selalu membersihkannya setiap hari dan selalu bekerja sama. Yang kedua nih, ada lagi pertanyaannya ya. Apa akibatnya katanya bila Alif dan Intan tidak bekerja sama? Gimana nih kalau dia tidak bekerja sama? Kan tuh di dalam kelas juga selalu ada piket kerjasama, piket kelas, menyapu, mengepel. Nah kalau tidak bekerja sama kalian pasti sendirian, berantakan, jadi enggak piket. Jadi itu bagaimana kalau di dalam cerita ini katanya. Jadi mungkin halamannya tidak terjaga, tidak selalu bersih. Nah, jika tidak bekerja sama. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga, yang terakhir, sila keberapa tuh di dalam cerita tersebut? Bekerja sama ya. Coba ada yang tahu tidak? Sila keberapa? Termasuk sila keberapa tuh dari cerita tersebut? Nah, jawabannya itu termasuk sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Mengapa tuh sila ketiga? Coba. Nah, karena sila ketiga itu pentingnya alatnya kerjasama yang menjadi anggota keluarga sehingga menyatukan anggota keluarga di rumah sehingga kerjasama bisa membangkitkan persatuan kita. Seperti kan di piket juga kan itu berkelompok-kelompok. Nah, kalau kita sama-sama bisa mengeratkan persatuan kita, jadi tidak berkelahi, tidak berantem. Jadi kita saling bekerja sama agar mungkin kan kelas juga akan bersih, nyaman, dan indah. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Nah, sekarang sebelum mengakhiri pembelajaran nih, kakak punya sebuah lagu nih. Coba ya kalian simak baik-baik. Ini sebagai penutup pembelajaran yang judulnya itu Ramah dan Sopan. Nih, ayo simak baik-baik ya. Berikut ini kakak lampirkan videonya. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Sekian pembelajaran dari kakak hari ini, semoga bermanfaat, semoga dapat menyerap ilmu yang didapatkannya. Semoga kalian tetap semangat dan selalu diberi kesehatan. Untuk hari ini kita cukupkan dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Humanika Laboratory dan Capital Official. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar selalu ada notifikasi video terbaru dari channel kami. Terima kasih.